Di tempat yang dulu membuat anak-anak harus menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah, kini berdiri sebuah ruang yang membuka jalan lebih dekat menuju pendidikan. SMP Negeri 2 Pantai Timur memaknai kemerdekaan untuk terus belajar. Kehadirannya menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat agar anak-anak tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah yang kini menaungi ratusan murid ini menjadi ruang tumbuh bagi semangat untuk terus belajar. Berkat kesadaran akan pentingnya pendidikan, anak-anak di Kampung Takar kini dapat menempuh pendidikan hingga jenjang menengah pertama. Sebuah kesempatan yang dulu tidak mudah mereka dapatkan, kini 227 siswa belajar di sekolah ini. SMP Negeri 2 Pantai Timur didirikan pada tahun 2003. Sejarah singkatnya dari berdirinya SMP Negeri 2 Pantai Timur dilatar belakangi oleh jarak jauh. Sebelumnya kan SMP Negeri 1 di bagian Betaf, Pantai Timur. Waktu itu semua siswa mulai dari Arare sampai di Hansudu semua sekolah di sana. Sehingga masyarakat bagian Pantai Timur Barat sebelah sini mereka anggap bahwa terlalu jauh, lagi pula sudah kabupaten, sehingga mereka melakukan satu komitmen bahwa harus ada sekolah lagi berdiri di SMP di Takar di Pantai Timur bagian Barat. Harus ada sekolah lagi yang harus didirikan supaya mengurangi perjalanan jauh. Bayangkan mulai dari Arare itu jauh sekali. Itu anak-anak kalau pergi sekolah di Betaf itu jam 3 subuh itu mereka sudah berangkat dari Arare. Bahkan Dabe, Wagde, sampai di Nengke, Takar, tiba di Betaf. Sehingga masyarakat sekitar mulai dari Takar, Nengke, Dabe, Wagde sampai Arare, mereka berkomitmen supaya kalau begitu kita dirikan SMP di sekitar sini supaya mengurangi jangkauan. Akhirnya didirikanlah SMP Negeri 2 Pantai Timur. Di ruang-ruang kelas, mereka mendapatkan kesempatan yang dulu harus diperjuangkan dengan jarak. Dan dari sinilah pendidikan bekerja, membuka pengetahuan, membentuk karakter, sekaligus menumbuhkan keyakinan bahwa setiap anak berhak memiliki masa depan. Di sekolah, kebebasan belajar berjalan bersama tanggung jawab. Disiplin, kerjasama, dan kepedulian dilatih melalui kegiatan yang membiasakan anak-anak untuk tidak hanya mengetahui, tetapi juga melakukan. Mereka memaknai merdeka dengan penuh sukacita, menumbuhkan gairah belajar melalui serangkaian aktivitas yang menjaga api tetap bergelora di dunia pendidikan. Untuk kegiatan yang sudah kita programkan di saat ini adalah ada bola voli putri, sedangkan untuk putra dan putri juga ada futsal. Kemudian ada cerdas cermat, kemudian ada kita jalan santai,
karnaval bernuansa budaya, dan kemudian ada perlombaan kebersihan kelas. Di tengah kehidupan sekolah, itulah makna kemerdekaan mulai dikenalkan kepada anak-anak. Bukan sebagai sejarah yang hanya dihafal, melainkan kesempatan yang harus diisi dengan tanggung jawab. Kemerdekaan kemudian dirayakan dengan cara yang dekat dengan dunia anak-anak. Ada lomba, ada sorak-sorai, ada kekalahan, dan ada kemenangan. Namun di baliknya ada kesempatan untuk belajar berani, bekerja sama, dan menghargai perjuangan. Bagi sekolah, kegiatan itu juga menjadi ruang untuk membaca potensi. Bakat yang muncul di lapangan dapat menjadi awal dari sebuah prestasi. Usulan yang kami angkat dalam momen memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik adalah mengadakan kegiatan lomba-lomba. Tentunya dari kegiatan lomba-lomba ini bukan asal dibuat, tetapi dia punya maksud dan tujuan. Contoh untuk bola kaki atau futsal ini, karena sekolah kami ini sudah terdaftar. Kami punya prestasi untuk selalu ada perwakilan dari sekolah kami bergabung dengan tim Kabupaten Sarmi untuk bertanding ke tingkat provinsi. Dan salah satunya kemarin kami punya anak terpilih 3 orang. Kemudian, jadi kegiatan futsal ini selain daripada memeriahkan ulang tahun tadi, kami juga menyeleksi anak-anak di situ. Yang punya skill, kemampuan, kemudian basicnya. Dari situ diambillah anak-anak itu, terpilihlah anak-anak itu untuk dikirimkan atau diorbitkan. Potensi itu tidak berhenti di satu bidang. Prestasi siswa SMP Negeri 2 Pantai Timur telah berkembang dari tingkat distrik hingga provinsi. Olahraga menjadi salah satu jalannya, bersama berbagai kegiatan yang terus memberi ruang bagi anak-anak untuk tumbuh. Sudah banyak prestasi yang kami dicapai, baik itu di tingkat distrik, kabupaten, bahkan sampai di tingkat provinsi pernah. Untuk prestasi yang menonjol pernah kami juara GSI, Gala Siswa Indonesia. Itu terakhir kemarin pernah juara 1, pernah juara 2, pernah juara 3, pernah juga juara 4. Karena itu sudah hampir setiap tahun dilaksanakan setiap bulan September. Kemudian untuk cerdas cermat tingkat kabupaten kami pernah dapat juara 3. Kemudian untuk cabang O2SN lomba, di situ ada atletik, kemudian badminton, kami juga pernah, walaupun tidak juara 1 tetapi kami mewakili sekolah, pernah ada juara 2, kemudian ada pernah juga juara 3 sesuai dengan piala yang tertera di depan. Kemudian untuk gerakan pramuka pernah ada jambore daerah. Kami juga dikasih kesempatan. Sekolah kami 2 orang terpilih untuk mewakili jambore nasional pernah. Namun, prestasi hanyalah salah satu dari buah pendidikan. Yang lebih panjang adalah kebiasaan untuk terus belajar. Sekolah pun berupaya menjaga lingkungan belajar melalui komitmen antara guru, siswa, dan orang tua. Untuk dukungan orang tua dengan siswa, dengan guru, itu tetap ada berjalan. Salah satunya itu kami buat komitmen bersama. Tahun pelajaran ini kami sudah buat komitmen bersama, sudah tertempel di kelas-kelas. Itu orang tua sudah tanda tangan, guru-guru juga sudah tanda tangan, komite sekolah. Itu kami komitmen bahwa salah satu yang kami komitmen ada beberapa poin, tidak merokok, tidak makan pinang di sekolah, kemudian tidak bawa HP. Kalaupun bisa dibawa, itu pun kalau ada tugas dari guru atau guru suruh bisa dibawa, baru dibawa. Menurut kami atau langkah-langkah yang sudah kami ambil sejauh ini,
biasanya di awal tahun ajaran baru pasti kami akan mengadakan rapat bersama orang tua wali murid. Nah, di dalam rapat ini ada beberapa tawaran yang kami berikan. Kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada orang tua terkait kesepakatan-kesepakatan yang perlu kita buat. Jadi artinya begini, ketika kita mengambil tindakan atas pelanggaran yang dibuat oleh anak, apakah itu diterima oleh orang tua? Karena berpedoman pada pendidikan-pendidikan sebelumnya, bahwa di ujung rotan itu ada emas, tetapi kan untuk zaman-zaman seperti ini sudah tidak ada. Jangankan ujung kayu atau ujung rotan, ujung cubitan saja ada jeruji besi kan. Jadi ya kita tidak mungkin melakukan kekerasan-kekerasan lagi terhadap anak, tetapi ada kesepakatan-kesepakatan yang perlu kita buat dengan Bapak Ibu orang tua. Dan kesempatan itu tidak berhenti di pintu sekolah. Setiap tahun, anak-anak didorong untuk mengikuti seleksi agar dapat melanjutkan pendidikan di luar Papua. Bagi mereka, dunia pendidikan yang lebih luas bukanlah sesuatu yang mustahil. Yang pertama, seperti tahun-tahun sebelumnya, dari lulusan SMP Negeri 2 Pantai Timur untuk setiap tahun itu kan memang ada namanya seleksi ADEM ya. Jadi akademisi sekolah lanjut di luar Papua. Jadi prioritas utama kami adalah bagaimana supaya kami sambut program yang diberikan oleh pemerintah. Bahwasanya kami sangat antusias dan tanggap. Jadi kalau kami dikasih kesempatan berarti kami akan mengupayakan bagaimana supaya anak-anak kami ini bisa lolos dalam seleksi untuk ADEM ini, kegiatan ADEM semacam itu. Sebab merdeka dalam pendidikan berarti memiliki kesempatan untuk belajar tanpa dibatasi oleh tempat, latar belakang, atau sejauh apa seseorang berasal. Kalau kita bicara tentang pendidikan, itu bebas, tidak memilah-milah kepada siapapun. Tidak memilah ras, suku, etnis, dan bangsa. Kalau untuk pendidikan itu menyeluruh. Bahkan kita yang ada di Papua atau khususnya yang ada di Sarni, di SMP Negeri 2 Pantai Timur ini, tidak memandang kau dari etnis ini, kau dari golongan ini, bebas. Yang penting punya apa? Punya cita-cita yang jelas untuk mencapai suatu tujuan. Ada yang pernah belajar di ruang-ruang ini, kemudian pergi mengejar cita-cita, dan suatu hari memilih untuk kembali. Bukan lagi sebagai murid, melainkan sebagai orang yang meneruskan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Sekolah ini menyimpan jejak perjalanannya. Guru-guru yang dulu mengajarnya, kini menjadi rekan kerja. Ruangan yang dulu menjadi tempat ia belajar, kini menjadi tempat ia membagikan pengetahuan. Perasaan saya merasa bangga karena bisa kembali dan menjadi tenaga pendidik di sekolah saya sendiri. Itu mungkin saya dari sekian sekolah ini berdiri, mungkin alumni yang kembali dan menjadi guru mungkin baru saya sendiri. Kalau mengingat kembali semasa saya sekolah di sini, mungkin sebagai siswa tidak ada, tapi untuk guru-guru saya kurang lebih masih ada beberapa guru saya yang sampai saat ini masih bersama-sama di sini dengan saya yang dulunya menjadi guru saya, tapi sekarang saya kembali dan bekerja mendidik anak-anak di sini bersama-sama. Kurang lebih ada 3 guru yang kurang lebih sudah mengabdi di sini puluhan tahun dan saya kembali bertemu dengan mereka lagi di SMP Negeri 2 Pantai Timur. Saya sebagai murid sering membangkang dan lain sebagainya, tapi ketika saya kembali menjadi guru, saya bersyukur dan betapa bersyukurnya saya bisa mendapatkan hal itu. Artinya saya dulu sebagai murid dan kembali menjadi guru lagi kembali di sekolah saya, jadi perasaan saya sangat bangga.
Perjalanan itu mengubah cara seseorang memandang pendidikan. Dulu ia adalah anak yang belajar dan mencari arah. Kini ia berdiri di depan kelas untuk menunjukkan kepada anak-anak lain bahwa cita-cita tidak harus terhenti karena berasal dari kampung. Banyak yang berubah dari SMP Negeri 2 Pantai Timur, tetapi semangat anak-anaknya kian menggelora. Perubahan yang paling saya rasa mungkin yang pertama dari fasilitas. Yang dulunya mungkin fasilitasnya terbatas, baik dari segi bangunan, kemudian fasilitas-fasilitas baik itu lab komputer, perpustakaan, yang dulunya mungkin kita belajarnya terbatas, tapi puji Tuhan untuk saat ini fasilitasnya sudah jauh mencukupi. Saya dulu di sini sebagai murid, tapi saya juga kembali sudah bisa menjadi guru. Harapan saya mungkin anak-anak sekalian bisa kembali juga kemari dan menjadi tenaga pendidik di SMP Negeri 2 Pantai Timur. Pengalaman pribadi kemudian menjadi cara untuk menyalakan kepercayaan diri anak-anak bahwa pendidikan bukan sekedar jalan untuk meninggalkan kampung, tetapi juga dapat menjadi jalan untuk kembali dan membangunnya. Jangan berpikir bahwa kita di sekolahnya di desa atau di kampung, kemudian kita tidak bisa menggapai cita-cita. Buktinya saya sendiri, artinya waktu sekolahnya SMP saya di kampung, tapi bisa keluar untuk SMA-nya di kota, kemudian lanjut ke perguruan tinggi dan kembali menjadi seorang guru di SMP Negeri 2 Pantai Timur. Disinilah pendidikan menemukan makna yang lebih panjang. Ilmu yang diterima seseorang anak dapat berpindah menjadi teladan, kemudian kembali dalam bentuk pengabdian. Apa yang dibangun di sekolah tidak berhenti ketika bel berbunyi. Ia dibawa pulang, tumbuh di lingkungan, dan suatu hari dapat kembali dalam bentuk yang lain. Karena itu, keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi ruang tanggung jawab guru. Ada orang tua, masyarakat, dan lingkungan yang sama-sama menentukan ke arah mana seorang anak akan melangkah. Harapan saya kepada masyarakat, jangan membebankan itu semua terhadap guru, tapi keberhasilan anak-anak itu ada juga di lingkungan masyarakat, lingkungan orang tua, baik lingkungan komunitas. Jadi harapan saya selagi itu masih bisa untuk kita gapai, ya kita sama-sama membina dan mendidik anak-anak baik di sekolah maupun di luar. Di Kampung Takar, cita-cita itu tumbuh dari sebuah kesempatan yang dibuka. Dari sekolah yang dulu dibangun untuk memperdekat akses pendidikan, hingga anak-anak yang kini berani membayangkan masa depan yang lebih jauh. Dan untuk menjaga mimpi itu tetap terbuka, sekolah masih memiliki harapan-harapan yang ingin diwujudkan. Harapan saya ke depan seperti visi misi saya, sekolah yang maju, sekolah yang unggul ketika mereka punya sarana dan prasarana memadai. Yang saya butuhkan di sini hanyalah pagar sekolah. Saya sangat mengharapkan karena dulu kami sudah berupaya memanfaatkan bahan lokal, misalkan kayu-kayu lokal, upcare kami buat, tapi karena lokasi kami cukup luas, itu sekitar 175 kali 180 meter luas sekolah kami ini. Jadi agak kesulitan kalau tidak ada bantuan dari pihak terkait untuk itu. Harapan-harapan itu pada akhirnya bukan hanya tentang bangunan atau sarana,
ia tentang upaya memastikan anak-anak tetap memiliki ruang yang aman untuk belajar, bertumbuh, dan mengejar cita-cita. Sekolah kami dari awal dibuka, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa kami itu sekolah zero pungutan. Sampai saat ini, sejak berdirinya dari tahun 2003 itu, sampai sekarang tidak pernah kami memberikan pungutan kepada anak-anak atau orang tua. Oleh karena itu, kalau dibilang harapan Bapak guru sebagai guru di sekolah selalu menginformasikan kepada orang tua. Pada saat rapat pasti kita sampaikan bahwa anak-anak itu terbuka peluang untuk belajar. Di rapat pertemuan orang tua wali murid yang sudah rutin setiap tahun ajaran baru, pasti kita sosialisasikan bagaimana supaya orang-orang tua ini jangan membiarkan anak-anaknya itu tidak menikmati pendidikan, karena sedianya pendidikan ini hanya ditempuh atau dilaksanakan hanya sekali dalam seumur hidup. Merdeka barangkali adalah ketika seorang anak memiliki kesempatan untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Di Kampung Takar, mimpi itu terus dijaga dari satu generasi untuk generasi berikutnya.